Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang dan dapat menyajikan cerita menarik lainnya. Kenyamanan memiliki aroma. Di rumahku, aromanya adalah perpaduan kayu cendana yang mahal dan bunga tuberose dari lilin Prancis. Wangi itu tidak sekadar menenangkan, itu adalah manifestasi fisik dari kontrol, kemewahan yang kubangun, dan janji kebahagiaan yang tak pernah benar-benar kutemukan. Aku, Maya, duduk di chaise lounge beludru di ruang tengah. Perutku yang membesar atau baru saja melahirkan, tergantung pada garis waktu yang kuinginkan terasa berat, tetapi pikiranku terasa ringan. Aku sedang berada dalam fase menunggu-menunggu momen menjadi seorang ibu seutuhnya. Menunggu Bima pulang, dan mungkin, tanpa kusadari, menunggu kehancuran. Rumah ini, dengan kaca setinggi langit-langit yang membingkai taman zen, adalah monumen bagi pernikahan kami. Bima menyediakannya, aku mendekorasinya. Setiap sofa, setiap lukisan kontemporer, setiap brand terkemuka yang mengisi lemari pakaianku, adalah bukti kesepakatan diam-diam. Dia mendapatkan wanita yang anggun sebagai pendamping, aku mendapatkan kehidupan yang terjamin dan damai. Aku telah melepaskan kerajaan bisnis desain interior yang kugagas sendiri demi peran ini. Sebuah pengorbanan yang kusesali hanya pada malam-malam sepi. Kala itu, jarum jam emas di dinding menunjukkan pukul 3 sore. Cahaya matahari musim kemarau menyaring masuk, memantul pada lantai marmer Italia. Aku sedang menyesap teh chamomile, membaca laporan keuangan acak dari salah satu perusahaan Bima, kebiasaan lama yang tak bisa kutinggalkan, semacam candu untuk otak yang terlalu aktif. Ponselku sunyi, seperti biasanya. Bima jarang menelepon jika ada di luar kota, dan aku tidak pernah memulai kontak. Jarak adalah balsem yang menenangkan bagi hubungan yang sebenarnya sudah lama retak. Tiba-tiba, keheningan sempurna itu terkoyak, bukan oleh dering ponsel, melainkan oleh suara benturan logam yang keras dan teriakan-teriakan tertahan dari pelayan di depan. Jantungku seketika berdebar, gerakanku terhenti, cangkir teh di tanganku mendingin, aku menyingkirkan majalah dan bangkit perlahan. Keanggunanku berganti menjadi kewaspadaan naluriah. Ada sesuatu yang salah. Aku mencapai area pintu masuk. Pemandangan di depanku bagaikan adegan yang dipotong dari film yang salah. Di tengah lantai marmer berkilau, Bima berdiri. Bukan Bima yang kukenal, bukan suamiku yang selalu rapi dengan setelan suit rancangan desainer. Pria itu tampak acak-acakan. Kemejanya kusut, ada noda kecoklatan yang aneh di lengan jaketnya, dan sorot mata lelahnya dipenuhi keputusasaan yang telanjang. Namun, bukan Bima yang paling mengejutkan. Di sampingnya, ada dua sosok kecil, anak laki-laki dan perempuan, mungkin berusia 4 dan 6 tahun. Anak perempuan itu menangis terisak, menyembunyikan wajahnya di celana panjang ayahnya, sementara anak laki-laki yang lebih tua berdiri kaku, menatap sekeliling dengan mata besar yang penuh ketakutan. Mereka mengenakan pakaian yang lusuh dan sedikit kotor, sangat kontras dengan kemewahan dingin yang mengelilingi mereka. Pelayan kami, Mbak Ami, tampak bingung dan gugup, memegang gagang pintu seolah-olah ingin mendorong Bima kembali keluar. Maya, suara Bima serak, hampir seperti bisikan. Dia melangkah maju, membiarkan bau keringat, debu, dan kekacauan memenuhi ruangan yang sebelumnya hanya mengenal wangi cendana. Aku berdiri di ambang batas ruang tengah dan area masuk, seperti hakim yang mengamati terdakwa. Ekspresiku mungkin kosong, tetapi di dalam diriku, sebuah alarm berbunyi kencang. Bima, apa ini? Aku menunjuk dengan daguku ke arah dua makhluk kecil yang gemetar itu. Aku tidak bertanya tentang penampilannya yang berantakan. Itu tidak penting. Yang penting adalah beban tak terduga yang dibawa suamiku. Tolong, sayang, dengarkan aku dulu. Bima memohon, suaranya dipenuhi nada menjijikkan dari seorang manipulator yang terpojok. Aku sedang mengalami masalah. Masalah besar. Aku hanya perlu tempat untuk mereka berdua, hanya sebentar, sampai masalahku selesai. Masalah? Kata yang selalu ia gunakan untuk menutupi kelemahan dan pengkhianatannya. Aku tidak bergerak, aku tidak menyentuhnya, aku bahkan tidak mendekat. Siapa mereka? Bima, jangan coba-coba membohongiku di rumahku sendiri. Mereka anak kenalan lamaku. Dia tergagap, mencoba tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Mereka yatim piatu sekarang. Aku berjanji pada kenalanku untuk merawat mereka sebentar. Demi Tuhan, Maya,
Aku tidak punya tempat lain. Aku menatapnya tajam. Bima selalu pandai berbohong, tetapi kebohongannya kali ini terlalu lemah, terlalu tergesa-gesa. Perutku, yang berisi anakku sendiri, terasa kejang. Tidak ada wanita yang sedang hamil menerima dua anak yatim piatu secara mendadak, terutama jika anak-anak itu memiliki mata yang persis sama dengan mata ayahnya. Bima. Aku memproses situasi ini dalam keheningan yang panjang. Aku menunduk. Mataku berhenti pada anak laki-laki itu. Mata besarnya yang gelap, bentuk hidung yang tegas itu adalah miniatur Bima. Miniatur yang lahir dari rahim selain diriku. Baiklah, kataku akhirnya. Suaraku rendah dan dingin. Kelembutan tuberose telah digantikan oleh bau karat baja. Mbak Ami, tolong siapkan kamar tamu utama. Siapkan juga makanan dan air hangat untuk mereka. Jangan sentuh Bima, biarkan saja dia berbau seperti itu. Bima menghela napas lega, seolah aku baru saja memberinya pengampunan abadi. Senyumnya melebar. Terima kasih, Maya. Aku tahu kamu yang terbaik. Aku janji ini tidak akan lama. Aku akan menjelaskan semuanya malam ini. Jangan berjanji padaku, potongku. Karena setiap janji yang keluar dari mulutmu hanyalah pemanis untuk racun yang lebih besar. Aku memberi isyarat kepada Bima untuk mengikuti pelayan ke kamar tamu. Saat dia berbalik, aku melihat sekilas anak perempuan yang lebih kecil. Tangisannya mereda, dan saat mata kecilnya bertemu mataku, ada kerutan di dahinya yang sama persis dengan kerutan yang muncul di dahi Bima saat sedang berpikir keras. Jantungku tidak hancur, jantungku mengeras. Rasa sakit itu tidak lagi terasa seperti tusukan, melainkan seperti proses pembatuan. Aku kembali ke ruang tengah, mencium aroma tuberose yang sekarang terasa memuakan. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat ke satu-satunya orang yang kupercayai di dunia ini, Dina. Kepada Dina, si Ratu Hukum. Pesan, dia pulang, bawa dua anak kecil. Temukan semua yang bisa kau dapatkan tentang dia selama 6 tahun terakhir. Aku butuh nama wanita itu. Aku butuh buktinya. Malam ini, aku mematikan ponsel dan meletakkannya di atas meja. Lalu, aku berjalan ke kamar mandi utama, berdiri di depan cermin besar. Aku melihat pantulan wanita yang dulunya seorang pejuang, yang telah memilih menjadi hiasan. Kau tidak akan menjadi hiasan lagi, bisikku pada pantulan diriku. Kau akan menjadi badai, dan badai itu dimulai sekarang. Aku membiarkan Bima berpikir bahwa dia telah menang. Aku membiarkan dia berpikir bahwa aku adalah istri penurut yang bodoh. Aku membiarkan dia berpikir bahwa rumah dan hartanya adalah tempat aman. Itu adalah kesalahan fatalnya. Aku menghabiskan sisa sore itu dalam keheningan yang mencekik. Aku mendengar suara samar-samar anak-anak dari kamar tamu. Aku mendengar Bima mencoba menenangkan mereka. Suaranya dipenuhi kelembutan yang tak pernah ku dengar selama ini. Kelembutan yang seharusnya menjadi milik anakku. Itu sudah cukup, tekadku sudah bulat. Aku harus mengemas barang, tetapi tidak. Aku hanya akan mengemas diriku sendiri dan anugerah terbesar yang sedang kubawa. Harta benda bisa diganti. Harga diri tidak. Malam akan tiba, dan dengan itu, fajar bagi pembalasanku. Malam tiba, membawa serta kegelisahan yang tebal. Aku dan Bima duduk di meja makan panjang kami yang terbuat dari kayu jati Belanda, di bawah lampu kristal yang memantulkan bayangan tajam. Dua anak kecil itu sudah tertidur di kamar tamu. Sudah nyaman, sayang, tanyaku dengan nada yang datar, memotong tenderloin dengan gerakan yang sangat terkontrol. Kontrol adalah segalanya saat itu. Bima tampak lega. Ia menenggak anggur merahnya terlalu cepat. Ya, terima kasih, Maya. Mereka sudah tidur. Mereka anak-anak yang baik. Hanya sedikit terkejut dengan perjalanan. Bagus, jawabku. Tidak menatapnya. Jadi, kau akan menjelaskan sekarang? Atau kau mau menunggu sampai kenalan lamamu yang lain datang dengan dua anak lagi? Wajah Bima berubah pucat. Gelasnya diletakkan dengan bunyi keras. Maya, jangan sarkastis. Aku sudah bilang, aku sedang kesulitan. Itu anak Siska. Kau ingat Siska? Teman SMA-ku. Aku mengangkat alisku, ekspresi tidak percaya sama sekali. Oh, Siska? Tentu saja, aku ingat. Dia sekarang sudah menjadi ibu dari dua anak yatim piatu yang harus kau urus. Kau memang sangat baik, Bima. Sangat altruistik. Aku membiarkannya berkeringat di bawah tatapanku. Aku tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak melemparkan piring. Justru ketenanganku yang membuat Bima panik. Dengarkan aku. Bima merendahkan suaranya, mencoba meraih tanganku.
Aku menariknya mundur secepat kilat. Siska hanya meminta bantuanku. Dia pergi. Dia benar-benar meninggalkan mereka. Aku tidak tega melihat anak-anak itu terlantar. Maya, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Pikiranku, aku tahu persis apa yang kupikirkan. Aku tidak peduli dengan Siska yang kabur. Aku tidak peduli apakah Bima hanya menolong atau benar-benar menjadi ayah biologis. Yang kuinginkan adalah kebenaran telanjang tentang pengkhianatan emosional dan finansialnya. Mereka memiliki matamu, kataku pelan, membuang pisau dan garpu. Aku hanya melihat mereka sekali, tetapi aku melihat versi dirimu yang lebih muda di mata anak laki-laki itu. Kau mungkin bisa berbohong tentang cerita pengasuhan, tetapi kau tidak bisa berbohong tentang DNA, Bima. Bima terdiam. Dia menundukkan kepalanya, mengakui kekalahan kecil ini. Baiklah, mereka memang anakku, tapi Siska sudah lama tidak ada, Maya. Itu masa lalu. Aku tidak mencintainya. Aku mencintaimu. Aku kembali padamu. Kami adalah keluarga. Kata keluarga terasa seperti sampah yang dibuang ke lantai marmer. Bima mengatakannya sambil menatap kebun belakang, tidak ke mataku. Jelas sekali bahwa ia kembali bukan karena cinta, melainkan karena ia tahu bahwa kemewahan dan kestabilan hidupnya ada di tanganku. Aku lelah, kataku, bangkit, aku sedang hamil, aku tidak bisa memproses keluarga baru yang datang membawa kekacauan, tidur di sofa, aku tidak ingin melihatmu di kamar kita malam ini. Aku meninggalkannya sendirian di meja makan, tenggelam dalam anggur dan kebohongannya. Di kamarku, aku mengunci pintu, aku tidak menangis atau berduka. Aku mulai bekerja. Kebencian telah menjadi katalis yang sempurna. Aku menghubungi Dina lagi melalui saluran transkripsi. Dina adalah seorang pengacara perusahaan yang tajam dan tak kenal ampun, dan sahabat yang paling kupercayai. Dia adalah batu karangku, dan dia tahu semua detail kehidupanku yang disembunyikan dari Bima. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari Dina. Semua sudah didapat. Aku butuh 5 menit untuk mengirimnya. Tapi intinya, mereka anak kandung Bima dengan Siska. Bima telah membiayai apartemen Siska selama 4 tahun. Dan dengarkan ini, Maya, Bima sedang terjerat utang besar karena salah satu investasinya hancur. Dia datang padamu bukan untuk perlindungan, tapi untuk dana talangan. Layar ponsel itu terasa dingin di tanganku. Siska kabur, utang. Jadi, Bima tidak hanya membawa pengkhianatan, ia membawa bangkai kapal yang harus kubiayai. Ia menukar kenyamananku dengan 2 anak hasil perzinahan dan meminta aku membayar kerugiannya. Aku duduk di lantai, bersandar di dinding. Nafasku pendek, tetapi bukan karena tangisan. Itu adalah kemarahan yang begitu murni hingga terasa seperti udara yang menipis. 5 menit kemudian, Dina mengirim sebuah file transkripsi besar. Aku membukanya, gambar-gambar. Foto Bima sedang tertawa bersama Siska dan 2 anak di taman. Di ulang tahun, di sebuah villa liburan. Bukti transfer ban rutin ke rekening Siska. Salinan akta kelahiran yang mencantumkan nama Bima sebagai ayah. Dan yang terburuk, sebuah email yang ditujukan Bima kepada rekan kerjanya, berbunyi, Maya terlalu bodoh untuk menyadarinya. Dia terlalu sibuk dengan bayinya. Saya akan mendapatkan dana dari dia begitu saya kembali. Pandanganku berkabut, tetapi pikiranku tidak pernah sejelas ini. Bodoh, terlalu sibuk dengan bayiku. Aku tersenyum dingin. Aku adalah seorang jenius bisnis yang merancang setiap sudut strategi. Bima tidak pernah tahu kekuatan finansialku yang sebenarnya. Yang kubangun dari warisan ibuku dan investasi cerdas sebelum aku bertemu dengannya. Bima hanya tahu kekayaan yang ia berikan, bukan yang kumiliki. Rencana itu muncul dengan cepat, terbentuk dari kemarahan, kecerdasan, dan pengetahuan mendalamku tentang kelemahan Bima. Aku tidak akan hanya pergi, aku akan memastikan Bima jatuh dari ketinggian yang sama dengan kesombongannya. Aku mengambil laptop rahasia yang tersembunyi di balik rak buku. Aku tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya dari layar. Langkah pertama, senjata utama finansial. Aku login ke platform perbankan pribadiku. Bima mengira semua uang kami ada di rekening perusahaan yang dia kontrol, atau rekening bersama yang ia pikir ia dominasi. Dia salah. Aku menarik semua dana dari rekening gabungan kami, memindahkannya ke rekening aman yang hanya bisa diakses oleh Dina dan diriku. Aku menghubungi bank, memasukkan permintaan untuk pemblokiran total semua kartu kredit Platinum Bima,
dengan alasan keamanan dan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan utang besar yang baru ku ketahui bukti dari Dina. Kartu-kartu itu mati pada saat itu juga. Aku memindahkan saham mayoritasku di 2 perusahaan patungan kami ke nama perusahaanku sendiri. Bima kini adalah mayat hidup finansial. Aku melihat jam, pukul 02.00 dini hari, waktu yang sempurna. Waktu di mana kesadaran manusia paling rentan. Aku mengambil tas kulit kecil yang sudah kuisi dengan dokumen terpenting, paspor, beberapa uang tunai, dan surat-surat investasi. Aku tidak butuh pakaian mewah. Aku bisa membeli yang baru. Yang kubutuhkan adalah kebebasan. Aku berjalan pelan ke tempat tidur, menatap sebentar tempat Bima biasanya tidur. Kebencianku membuatnya tampak menyedihkan. Aku pergi ke kamar bayi, di mana anakku, buah hatiku, tidur pulas. Aku mencium dahinya. Ayahmu berpikir dia telah menghancurkan kita, Nak, tapi kita akan mengajarkan kepadanya apa itu kehancuran yang sebenarnya. Aku meletakkan tas di pintu. Lalu, aku kembali ke meja rias. Aku mengambil cincin kawin kami, sebuah berlian besar yang sangat kubanggakan. Cincin itu terasa dingin dan berat, seperti beban pernikahan kami. Aku menaruhnya di atas meja kecil di samping tempat tidur Bima. Di sebelahnya, aku menempelkan catatan kecil. Aku tidak ingin bertele-tele. Aku tidak memberinya ruang untuk drama perpisahan. Pesan, cintamu, janji-janji palsumu, dan cincin ini semuanya palsu. Kartu-kartumu sudah kublokir. Uangmu sudah lenyap. Selamat tinggal. Nikmati masa tuamu bersama 2 anak yatim piatumu. Aku menatap surat itu, lalu pada cincin yang berkilau. Itu adalah penutup yang sempurna. Lalu, aku berjalan ke kamar bayi, mengambil anakku yang terbangun sebentar, memeluknya erat-erat. Aku membuka pintu, melangkah ke lorong. Aku berjalan melewati kamar tamu, di mana Bima dan anak-anak gundiknya tidur. Aku mendengar dengkuran kasar Bima. Aku tidak berhenti. Aku tidak ragu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku membuka pintu depan yang berat. Bau tuberose dari diffuser yang masih menyala terasa seperti tawa terakhir. Di luar, mobil Dina sudah menunggu. Lampu depannya meredup, hanya untukku. Aku masuk ke mobil, menutup pintu dengan bunyi yang nyaris tak terdengar, dan memerintahkan Dina, jalan. Jangan pernah kembali ke jalan ini. Saat mobil melaju, meninggalkan rumah megah yang kini menjadi penjara bagi Bima yang tak berdaya, aku menghela napas panjang. Itu bukan napas kelegaan, melainkan napas dari seorang pejuang yang baru saja memasuki medan perang. Mobil Dina meluncur senyap di jalanan perumahan yang sunyi. Pintu gerbang rumah megahku kini tampak seperti pintu masuk ke museum yang sudah lama ditinggalkan. Aku bersandar ke kursi kulit, memeluk anakku erat-erat. Kehangatan tubuh mungilnya adalah satu-satunya realitas yang kupegang. Di sampingku, Dina mengemudi dengan tatapan fokus. Aura pengacaranya yang dingin dan efisien kini bercampur dengan perhatian seorang sahabat. Kau yakin semuanya sudah beres? Tanya Dina, suaranya pelan. Semua, jawabku, suaraku kering. Kartu, aset, saham minoritas di perusahaan mereka semua kubekukan atau kupindahkan. Bima bangun besok pagi tanpa memiliki apa-apa kecuali utang dan 2 anak gundiknya. Secara hukum, aku telah mengunci pintu air. Kerja bagus, Maya, sangat bersih, tapi dia pasti akan panik dan mencoba mencari. Dina memperingatkan, membelokkan mobil ke jalan tol. Biarkan dia panik, semakin besar kesalahan yang akan dia buat. Aku sudah membuang ponsel lamaku, nomor baru hanya untukmu dan beberapa koneksi terpercaya. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk drama rekonsiliasi. Malam itu, dinginnya udara di luar tidak sebanding dengan dinginnya tekad di hatiku. Aku tidak merasakan penyesalan, hanya rasa lega yang mendalam. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam sangkar emas, mengira diriku aman. Malam ini, aku mematahkan jeruji itu sendiri. Aku memandang keluar jendela, lampu-lampu kota yang bergerak cepat terasa seperti sinyal kehidupan yang baru dan tak terkendali. Aku telah mengambil risiko besar, tetapi kebebasan ini terasa lebih bernilai daripada semua berlian yang pernah Bima berikan. Kami tiba di sebuah kompleks apartemen mewah non-eksklusif di jantung kota, jauh dari pinggiran kota tempatku tinggal bersama Bima. Dina memarkir mobil di basement yang dijaga ketat. Ini apartemenku. Tidak ada yang tahu aku memilikinya, bahkan tunanganku. Ini aman,
Di bawah nama perusahaan offshore yang tidak terdeteksi, jelas Dina sambil membuka pintu lift. Kami naik ke lantai teratas. Apartemen itu luas, minimalis, dan yang paling penting, sunyi dan steril dari ingatan Bima. Saat aku meletakkan anakku di tempat tidur lipat sementara, Dina menyodorkan laptop tipis dan sebuah berkas tebal. Ini semua informasi yang kau butuhkan. Detail kelemahan Bima. Proyek yang paling dia butuhkan saat ini proyek pembangunan resort di puncak. Jika kau bisa menyabotase itu, dia tamat. Aku juga sudah mengatur pertemuan pertamamu dengan Tuan Surya, pengacara senior yang mengurus warisanmu. Aku mengangguk. Warisan ibuku adalah kunci kebangkitanku. Bima tidak pernah tahu betapa besarnya dana tersebut, karena aku menyimpannya di luar negeri dan tidak pernah menyentuhnya selama pernikahan. Beri aku kopi, pintaku. Aku harus memulainya sekarang. Tidak ada waktu untuk istirahat. Aku tidak boleh memberinya jeda untuk bernapas. Sambil Dina menyiapkan minuman, aku membuka berkas itu. Mata tajamku mulai memindai angka-angka, jadwal, dan nama-nama yang terkait dengan Bima. Aku tidak hanya membaca laporan, aku membedah musuh. Proyek Resort Puncak. Developer yang bermitra dengan Bima adalah perusahaan asing yang sangat peduli pada reputasi dan etika. Itu adalah titik lemah Bima. Aku harus menemukan cara untuk mengungkap skandal etika yang pasti ada, dan menunjukkan bahwa Bima adalah mitra yang beracun. Pagi hari di apartemen baru itu tenang. Aku menikmati secangkir kopi, memandangi matahari terbit di atas gedung-gedung pencakar langit. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa memiliki kendali penuh atas takdirku. Tiba-tiba, ponsel baru yang kutaruh di meja bergetar. Dina yang menelpon. Sudah terjadi, katanya, sedikit tegang. Bima menelponku. Dia gila, dia mengancam akan menuntutku karena aku tidak memberitahu di mana kau. Dia bilang kartu-kartunya semua mati. Rekeningnya kosong. Uang tunai di brankasnya pun tinggal remah-remah. Aku tersenyum kecil. Reaksi yang diharapkan, apa yang kau katakan? Aku katakan itu adalah masalah internal rumah tangganya dan aku tidak akan melanggar privasi klienku. Aku juga mengingatkannya bahwa aku tahu persis tentang kasus penggelapan yang sedang dia tutupi. Dia langsung bungkam. Bagus, itu memenangkan kita waktu, kataku. Sekarang dia akan melakukan dua hal. Pertama, dia akan mencoba menghubungi orang-orang yang berutang padanya. Kedua, dia akan menyalahkan Siska dan anak-anak itu. Aku membayangkan kekacauan di rumah itu. Bima, yang terbiasa hidup dilayani, kini terjebak dengan dua anak kecil dan tanpa uang sepeser pun. Dia harus menghadapi anak-anak yang lapar dan Siska yang mungkin sudah tahu tentang kebangkrutan itu. Itulah balas dendam pertamaku, kehancuran finansial dan domestik. Aku segera menyelesaikan panggilan dengan Dina, kemudian menghubungi Tuan Surya untuk mengkonfirmasi pertemuan. Kehidupan baru dan perang bisnisku telah resmi dimulai. Aku tidak lagi bernama Nyonya Bima. Aku kembali menjadi Maya, sang pengusaha yang akan merebut kembali semua yang telah dicuri darinya, dan lebih banyak lagi. Aku melihat pantulan diriku di jendela apartemen. Mataku tidak lagi lelah atau sendu. Mata itu kini tajam, memancarkan api ambisi yang telah lama tertidur. Minggu pertama berlalu dengan cepat, dihabiskan dalam mode militer. Apartemen Dina berfungsi sebagai benteng dan kantor pusatku. Aku bekerja tanpa lelah, tidur hanya beberapa jam. Namun energi yang kudapatkan dari tekad balas dendam terasa tak terbatas. Anakku adalah sumber ketenanganku. Setiap kali aku merasa lelah, melihat wajah polosnya mengingatkanku mengapa aku melakukan semua ini. Aku tidak hanya membalas dendam untuk diriku sendiri, tetapi untuk masa depan yang pantas didapatkan anakku, masa depan tanpa bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan Bima. Pada hari ketiga, aku bertemu Tuan Surya. Beliau adalah pengacara tua yang jujur dan berwibawa, yang mengelola warisan mendiang ibuku. Pertemuan itu mengukuhkan kekayaan bersihku yang sebenarnya jumlahnya jauh lebih besar dari yang Bima bayangkan. Warisan itu memberiku amunisi yang dibutuhkan untuk perang ini, modal awal yang bersih, besar, dan tidak bisa disentuh oleh urusan perceraian. Warisan ini aman, Nona Maya, tidak tercatat di bawah aset pernikahan. Tuan Bima tidak memiliki klaim, tegas Tuan Surya. Bagus, saya akan mendirikan perusahaan baru, sebuah perusahaan investasi dan konsultasi properti. Saya ingin itu menjadi pesaing langsung dan bayangan bagi perusahaan Bima.
Saya butuh nama yang bersih, dan saya butuh modal secepatnya, ujarku. Dalam 4 hari, Phoenix Capital lahir. Sebuah nama yang melambangkan kebangkitan dari abu. Aku kembali menghubungi beberapa koneksi bisnis lamaku yang loyal. Mereka tidak tahu alasan perceraianku, tetapi mereka tahu reputasiku sebagai seorang negosiator yang cerdas dan kejam di meja perundingan. Ketika aku menawarkan proyek baru dengan modal besar, mereka tidak menolak. Mereka semua tahu bahwa Bima sedang berada dalam masa sulit, dan ini adalah kesempatan emas. Dina memberiku laporan rutin tentang kekacauan di markas musuh. Bima benar-benar kacau. Dia harus menjual mobil mewahnya dan beberapa perhiasanmu yang dia pikir tidak kau ambil. Siska sudah tahu kartu-kartunya mati. Dia histeris, lapor Dina saat kami makan siang di balkon. Dan anak-anak, tanyaku, sedikit tersentak. Aku tidak membenci anak-anak itu, hanya membenci fakta keberadaan mereka. Siska membawa mereka ke tempat tinggal lamanya. Tetapi Bima terus-menerus menuntut agar Siska mencari tempat yang lebih layak. Dia panik karena tidak ada uang dan reputasinya mulai berantakan. Mitra resort puncak itu mulai curiga karena pembayaran mingguan macet. Hatiku terasa dingin. Bima sedang dalam spiral kehancuran. Tujuan balas dendamku bukanlah membuat Bima dipenjara, tetapi membuatnya merasakan penderitaan kehilangan yang sama persis denganku. Kehilangan kenyamanan, kehilangan harga diri, kehilangan kekayaan, dan kehilangan keluarga yang ia khianati. Aku membuka peta besar kota di layar laptop. Lingkaran merah kutandai pada lokasi proyek resort Puncak Bima. Ini dia, kataku, mengetuk layar. Proyek ini adalah nyawa Bima saat ini. Jika ini gagal, utang Bima akan melumpuhkannya. Dan aku tahu persis bagaimana cara menggagalkannya. Aku melihat detail perencanaan tata ruang yang dikirim Dina. Bima telah mengambil jalan pintas dalam perizinan lingkungan. Itu adalah celah yang sangat besar. Aku membuat panggilan strategis pertama ke salah satu koneksi terbesarku di dunia lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, Profesor Haris. Dia sangat anti korupsi. Profesor, kataku dengan suara yang paling meyakinkan. Aku punya informasi tentang pembangunan resort puncak yang melanggar aturan tata ruang daerah resapan air. Informasi ini sangat detail, dan aku yakin ini bisa menghentikan proyek tersebut sebelum merusak lingkungan. Aku tidak menyebut nama Bima. Aku hanya menjual informasi dan kepedulian lingkungan. Profesor Haris setuju untuk bertemu keesokan harinya. Pada saat yang sama, aku menggunakan modal awal Phoenix Capital untuk membeli saham minoritas di perusahaan asing yang bermitra dengan Bima di proyek puncak. Ini memberiku akses legal ke beberapa dokumen internal dan hak suara di rapat pemegang saham. Aku bekerja seperti hantu. Bima tidak akan pernah mencurigai mantan istrinya yang bodoh dan lemah sebagai otak di balik serangan finansial dan etika yang akan datang. Dia pasti akan menyalahkan gundiknya atau saingan lamanya. Malam itu, saat aku menidurkan anakku, aku merasa ada pergeseran dalam diriku. Aku tidak lagi terobsesi pada masa lalu. Aku terobsesi pada masa depan, dan masa depan itu membutuhkan kehancuran total Bima sebagai landasan. Tidurlah, sayang, bisikku pada anakku. Saat kau bangun, kita akan mulai mengambil alih dunia yang seharusnya menjadi milik kita. Aku menyalakan laptop sekali lagi. Peta strategi balas dendamku sudah siap. Aku meminum sisa kopi yang sudah dingin dan mulai merancang dokumen legal untuk Profesor Haris. Pertempuran di medan bisnis akan segera dimulai, dan kali ini, aku tidak akan pernah menjadi yang kedua. Berita dari Dina seperti siaran langsung dari neraka Bima. Selang 2 minggu sejak kepergianku, rumah megah yang kutinggalkan telah berubah menjadi sarang kekacauan. Bima yang tanpa kartu, tanpa akses ban, dan tanpa support system, dipaksa menghadapi realitas pahit. Dia menjual lukisan Italiamu yang ada di ruang makan. Lapor Dina melalui panggilan transkripsi. Aku hanya mendengarkan sambil menyiapkan presentasi untuk pertemuan bisnis penting. Harganya jauh di bawah pasar karena dia butuh uang cepat. Dia memaksa Mbak Ami untuk terus bekerja, tapi tidak bisa membayar gajinya. Jadi Mbak Ami akhirnya keluar. Biarkan dia merasakan kehinaan, jawabku tenang. Lukisan itu hanyalah kanvas. Emosi yang kudengar dari suara Bima dalam laporan Dina adalah mahakarya balas dendamku. Bima kini harus mengurus 2 anak kecil, membersihkan rumah, dan pada saat yang sama, berjuang mati-matian menyelamatkan proyek puncak yang pembayarannya tersendat. Utang kepada kontraktor dan pemasok mulai menumpuk,
menyebabkan gelombang panik di perusahaannya. Seperti yang kuduga, bom waktu itu meledak. Siska, gundik Bima, yang sebelumnya sempat menampung dua anaknya di tempat tinggalnya yang sederhana, tiba-tiba muncul di depan pintu rumahku yang sekarang ditinggali Bima. Dia datang bukan sebagai ibu yang lembut, tetapi sebagai wanita yang marah, menuntut jawaban atas kehancuran finansial mendadak Bima. Bima mencoba menipunya, jelas Dina. Dia bilang kau gila dan memblokir rekening secara tidak sah, tapi Siska tidak bodoh. Dia melihat kekacauan di rumah itu. Dia tahu Bima bangkrut. Aku tersenyum tipis. Sempurna. Drama mereka akan menjadi pengalih perhatian yang brilian. Siska mulai menuntut Bima. Bukan hanya menuntut uang untuk kebutuhan anak-anak, tetapi juga menuntut kompensasi atas waktu yang ia habiskan untuk Bima. Dia menyalahkan Bima karena telah menghancurkan masa depannya dengan janji-janji palsu, dan kini menjadikannya single mother dari anak-anak yang ditinggalkan Bima. Ironi yang indah. Bima, yang semula mengira bisa mendapatkan uang dariku untuk kembali menenangkan Siska, kini justru harus menghadapi kemarahan kedua wanita yang pernah ia bohongi. Konflik fisik terjadi. Siska berteriak dan memecahkan vas bunga yang mahal bukan milikku, tapi milik Bima. Bima membalas dengan amarah dan frustrasi yang terkumpul. Dina menceritakan bahwa tetangga sampai memanggil keamanan lingkungan, dan perselingkuhan serta kemiskinan Bima menjadi gosip panas di kalangan elit. Reputasinya sebagai pengusaha mapan hancur dalam semalam. Saat ini, tutup Dina, Bima terhimpit. Dia harus mengurus anak-anak yang sakit karena stres, menenangkan Siska yang histeris, dan menghadapi utang yang terus bertambah. Dia seperti sedang tenggelam, dan satu-satunya yang dia cari adalah tanganmu. Aku menatap logo Phoenix Capital di layar. Biarkan dia melihat tanganku, tapi tangan ini tidak akan menariknya ke atas. Tangan ini akan mendorongnya lebih dalam. Dina mengirimkan sebuah rekaman audio yang berhasil ia sadap dari telepon rumah Bima. Dia masih menggunakan telepon rumah karena ponselnya disita untuk utang. Itu adalah percakapan Bima dengan pengacara lamanya. Bima memohon strategi untuk mendapatkan asetku kembali. Suara Bima terdengar parau dan putus asa. Aku harus mendapatkan Maya kembali. Bukan karena aku mencintainya, tetapi karena dia adalah satu-satunya jalan keluar. Kita harus membuatnya merasa bersalah. Kita harus menggunakan anak kandungnya sebagai umpan. Bilang padanya bahwa anakku dan Siska sakit, dan bahwa aku tidak mampu membeli susu. Emosi seorang ibu akan selalu menang. Mendengar suaranya yang menghitung dan menjijikkan, darahku mendidih. Dia tidak hanya mengkhianati pernikahan, dia merendahkan naluri keibuan. Dia berencana menggunakan rasa kasihanku sebagai senjata. Itu tidak akan berhasil, gumamku pada Dina. Dia tidak tahu bahwa emosiku sudah lama mati untuknya. Sekarang, hanya ada strategi dan kalkulasi. Aku mematikan rekaman itu dan mengirimkan instruksi baru kepada Dina. Aku ingin kau mengatur agar Bima melihatku di tempat yang paling tidak terduga. Saat dia paling lemah, aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri bahwa aku tidak bangkrut. Aku sedang bangkit. Saatnya untuk keluar dari bayangan dan melancarkan serangan tatap muka pertama. Phoenix Capital telah beroperasi penuh. Berkat modal warisan dan jaringan lamaku, kami berhasil mengamankan 2 proyek konsultasi besar dalam waktu singkat. Kantor kami terletak di gedung pencakar langit yang berbeda dari Bima, tetapi lebih modern dan bergengsi. Aku telah mengalami transformasi. Rambutku dipotong lebih pendek dan tajam. Pakaianku bukan lagi gaun istri pengusaha yang lembut, tetapi power suit yang mahal dan berstruktur. Pandangan mataku adalah pandangan negosiator ulung, fokus, tanpa belas kasihan, dan selalu 2 langkah di depan lawan. Kesehatan anakku adalah prioritas, dan memiliki kamar bayi yang tenang di kantor menjadi solusi cerdas. Aku menjalankan 2 peran ibu yang penuh kasih dan CEO yang kejam dengan disiplin yang ketat. Kau seperti wanita yang berbeda, komentar Dina saat kami mempersiapkan pertemuan Dewan Phoenix Capital. Bima mengira dia menguburku di bawah kemewahan. Dia salah. Dia hanya memupukku. Jawabku, mengenakan blazer yang terasa seperti baju zirah. Fokusku kembali pada titik lemah Bima. Proyek Resort Puncak. Rencana A, mengungkapkan pelanggaran etika dan lingkungan. Rencana B, membeli lahan atau hak di sekitar lokasi proyek yang penting. Aku sudah mengirimkan informasi rahasia ke Profesor Haris.
Hasilnya mulai terlihat. Dinas Tata Ruang sudah menerima laporan dan mulai melakukan penyelidikan mendalam atas izin Bima yang mencurigakan. Proyek itu kini tertunda, dan setiap hari penundaan berarti kerugian ratusan juta bagi Bima. Penundaan ini sudah cukup membuat mitra asing Bima panik, kata salah satu analis Phoenix Capital. Mereka sangat anti skandal lingkungan. Mereka mungkin akan menarik diri jika penyelidikan ini berlanjut. Tugas kita bukan menunggu. Tugas kita adalah mempercepat penarikan diri mereka, tegasku. Aku menggunakan akses yang kudapatkan dari saham minoritas untuk mengikuti rapat pemegang saham mitra asing Bima. Aku tidak berbicara, aku hanya mengamati. Aku tahu, mereka sedang mencari alasan yang bersih dan terhormat untuk keluar dari kemitraan yang beracun ini. Malam itu, tiba saatnya untuk perjumpaan yang kubangun. Sebuah gala bisnis besar di hotel mewah yang dihadiri seluruh elit bisnis kota. Dina telah memastikan Bima akan hadir, dia harus hadir. Karena itu adalah satu-satunya kesempatan untuk memohon pinjaman atau mendapatkan kontrak penyelamat. Aku mengenakan gaun malam yang sederhana, hitam, dan sangat mahal. Aku tidak butuh kemegahan. Aku butuh aura kekuasaan. Anakku sudah tidur nyenyak di bawah pengawasan perawat yang kupercaya. Aku berjalan masuk ke ruang ballroom ditemani oleh Dina. Kepalaku tegak. Aku tidak mencari Bima, aku tahu dia yang akan mencariku. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Bima menemukanku. Dia tampak mengenaskan. Setelahnya kusut, sorot matanya liar dan putus asa. Dia datang menghampiriku, mengabaikan teman-temanku. Wajahnya dipenuhi campuran keterkejutan, harapan, dan rasa takut. Maya, bisiknya, suaranya tercekat. Ya Tuhan, Maya, kau baik-baik saja. Aku membalikkan badan, memegang segelas champagne. Mataku bertemu matanya. Tidak ada emosi yang kuberikan. Hanya kekosongan. Tuan Bima, kataku, menggunakan gelar formal dan intonasi sejelas kristal. Saya tidak ingat pernah mengenal Anda secara pribadi. Tolong minggir. Anda menghalangi saya untuk berbicara dengan calon investor. Dina, berdiri di sisiku, tersenyum sinis. Bima terperangah. Wajahnya memerah karena malu. Maya, ini aku, suamimu. Jangan bertingkah konyol. Kita harus bicara. Kau harus mendengar alasanku. Anak-anak kita butuh ibunya. Anak kita aman. Di tangan orang yang waras. Jawabku, nadaku tetap datar dan dingin. Anak-anak yang Anda bawa ke rumah saya, itu masalah Anda. Dan dengar baik-baik, Bima, Anda mungkin tidak tahu siapa saya sekarang. Saya adalah Direktur Phoenix Capital. Dan Anda adalah pesaing yang sedang saya targetkan untuk kehancuran. Aku berbalik sepenuhnya, mengabaikannya, dan mulai bercakap-cakap dengan seorang konglomerat tua di sebelahku seolah Bima hanyalah patung yang mengganggu. Bima berdiri kaku di belakangku, lumpuh oleh pengakuan itu. Dia telah melihat transformasiku. Dia telah melihat musuh barunya. Ini bukan lagi perpisahan, ini adalah perang. Dan aku baru saja melancarkan tembakan peringatan pertamaku. Aku tahu malam itu, Bima tidak tidur. Dia pasti mulai menyadari bahwa dia bukan hanya kehilangan istri, tetapi dia telah menciptakan iblis yang akan merobeknya dari singgasananya. Setelah konfrontasi di gala, Bima mulai bergerak liar. Dia mencoba menghubungi kolega lamaku, menyebarkan desas-desus bahwa aku gila, bahwa aku mencuri uangnya, dan bahwa Phoenix Capital adalah perusahaan ilegal. Namun, tidak ada yang percaya. Bukti kesuksesan dan modal Phoenix Capital terlalu nyata, sementara cerita Bima dipenuhi keputusasaan dan kebohongan yang tidak sinkron. Aku mengabaikan desas-desus itu dan fokus pada sasaran, proyek Resort Puncak. Rencana yang kususun dengan Profesor Haris berjalan sempurna. Berdasarkan informasi yang kuberikan, Dinas Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek Bima. Mereka menemukan pelanggaran serius terkait pembangunan di area resapan air dan ketidaksesuaian izin. Proyek Puncak resmi dibekukan, lapor Dina, menyodorkan koran bisnis pagi hari. Tajuk utama mengenai skandal lingkungan Bima menghiasi halaman depan. Kontraktor utama menarik diri. Mereka tidak mau mengambil risiko tuntutan hukum lingkungan. Pukulan telak pertama. Finansial Bima yang sudah compang camping kini harus membayar denda besar, menghadapi penarikan mitra, dan kehilangan proyek yang menjadi satu-satunya sumber dana untuk melunasi utang. Aku tidak berhenti di situ. Aku tahu Bima memiliki rencana cadangan,
mencari pinjaman besar dari bank baru dengan menjaminkan lahan di samping lokasi proyek puncak yang belum dikembangkan. Melalui jaringan propertiku yang tersembunyi, aku tahu lahan tersebut akan dilelang karena pemilik sebelumnya gagal bayar. Dina, aku ingin lahan itu. Dengan harga berapapun, instruksiku, Bima tidak boleh mendapatkannya. Jika dia mendapatkannya, dia bisa menangguhkan penyelidikan dan mendapatkan pinjaman baru. Aku tidak menggunakan nama Phoenix Capital secara langsung. Aku menggunakan perusahaan cangkang shell company yang dijalankan Dina. Kami masuk ke pelelangan, melawan Bima, yang berusaha keras mengumpulkan sisa-sisa modalnya. Bima kalah. Jelas sekali bahwa modalnya tidak sebanding dengan sumber data terbatas yang kugunakan. Selamat, Nona Maya, kata Dina beberapa hari kemudian, menyodorkan sertifikat. Lahan di samping proyek Bima, kini milikmu. Ini adalah penutup peti mati untuk proyek puncak. Dia tidak bisa membangun apa-apa lagi di sana, bahkan jika pembekuan dicabut. Pukulan telak kedua, aku secara legal memotong semua jalur keuangan dan logistik Bima. Aku telah merenggut nyawa bisnisnya, dan kali ini, dia tahu siapa pelakunya. Bima, dalam keputusasaan total, akhirnya menemukan namaku yang tertera sebagai direktur utama di lobi gedung Phoenix Capital. Dia berhasil menyelinap masuk, penampilannya semakin lusuh, mencerminkan kehancuran batinnya. Dia berdiri di tengah lobi yang mewah dan tenang, berteriak memanggil namaku. Aku baru saja turun dari lift eksekutif, dikelilingi oleh dewan direksi dan pengawal. Maya, berhenti! Kau yang melakukannya, kau yang mengambil lahan itu. Bima berteriak, mencoba menerobos pengawalku. Aku memberi isyarat kepada pengawal untuk menahan Bima, tetapi tidak untuk mengusirnya. Aku ingin dia berbicara. Aku ingin dia menderita di depan umum. Tuan Bima, kataku, melangkah maju dengan langkah yang terkontrol. Saya membeli lahan itu secara legal, sesuai harga pasar. Di dunia bisnis, itu disebut mengambil peluang. Di dunia saya, itu disebut keadilan. Kau hanya merusak hidupku. Kau membuat anak-anakku kelaparan. Bima memohon, air mata menggenang di matanya. Air mata buaya yang sama yang dia gunakan untuk memohon perlindungan dariku dulu. Anda membawa 2 anak hasil perselingkuhan Anda ke dalam rumah saya. Tuan Bima, Anda menghina saya dan anak kandung saya. Saya tidak merusak hidup Anda. Saya hanya menghilangkan topeng kemakmuran yang selama ini Anda curi dari kerja keras saya dan harga diri saya. Aku menoleh ke dewan direksi, tersenyum kecil. Saya minta maaf atas interupsi ini. Kita lanjutkan pertemuan di ruang rapat. Saat aku berbalik, Bima menjatuhkan diri ke lantai marmer. Dia berteriak histeris, Maya, mereka bukan anakku. Mereka bukan anakku. Dengarkan aku. Aku tidak berhenti. Aku melangkah melewatinya, menuju lift, meninggalkan Bima berteriak-teriak di bawah tatapan jijik para pengunjung lobi. Aku telah memenangkan babak konfrontasi ini dengan ketenangan yang mematikan. Setelah insiden di lobi, Bima menjadi lebih liar dan putus asa. Dia tahu dia kalah dalam bisnis, jadi dia kembali ke satu-satunya senjata yang ia miliki. Emosi dan anak-anak. Dina menerima pesan dari pengacara Bima yang memohon pertemuan terakhir denganku. Mereka mengklaim ini tentang urusan pribadi yang sangat mendesak. Jangan mau bertemu dengannya, desak Dina. Itu hanya jebakan untuk mendapatkan reaksimu. Aku akan menemuinya, kataku dingin. Tapi di tempatku, di kantor Phoenix Capital, aku ingin dia datang memohon sebagai pengemis, bukan sebagai suami. Pertemuan diatur di ruang konferensi pribadi di kantor Phoenix Capital. Aku duduk di ujung meja panjang, didampingi Dina dan Tuan Surya. Bima masuk sendirian, tanpa pengacara, tanpa jas mahal. Dia mengenakan kemeja yang sudah dicuci berkali-kali dan celana panjang yang kedodoran. Kau terlihat menyedihkan, Bima, sapaku tanpa emosi. Mari kita singkat saja, urusan apa yang kau inginkan? Aku sibuk. Bima tidak duduk. Dia berdiri di ujung meja, menatapku dengan mata bengkak dan merah. Aku tahu kau menghancurkanku. Bima memulai, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Namun itu adalah penyesalan atas kehilangan uang, bukan atas pengkhianatan. Aku tahu kau memblokir kartu, mengambil lahan, dan mengatur penyelidikan. Kau menang, Maya, kau menang. Tujuanmu apa? Tanyaku. Tujuanku adalah ini. Bima menatapku, kemudian tiba-tiba, dia mengeluarkan sebuah rahasia yang ia yakini akan meluluhkan hatiku.
Kedua anak itu mereka bukan anakku. Aku bersumpah demi Tuhan, mereka anak Siska dari pria lain. Ruangan hening. Dina dan Tuan Surya bertukar pandang. Aku, bagaimanapun, tidak bergerak. Siska memaksaku untuk menampung mereka setelah pria itu kabur. Dia mengancam akan membongkar perselingkuhan kami. Aku tidak punya pilihan, Maya. Aku tidak punya uang untuk membungkamnya. Dan aku tidak ingin skandal itu menghancurkan bisnis kita. Bima memohon. Itu adalah pilihan yang Anda buat, kataku, menyandarkan diri. Anda memilih untuk membawa dua anak, hasil perselingkuhan gundik Anda dengan pria lain, ke rumah saya. Anda membiarkan mereka menyentuh barang-barang saya. Anda membiarkan mereka tidur di bawah atap yang saya dekorasi. Dan Anda memohon saya untuk membiayai kebodohan dan kelemahan Anda. Apa yang Anda harapkan dari pengakuan ini? Penghargaan? Wajah Bima langsung pucat. Dia menyadari rahasia yang ia yakini akan menyelamatkannya justru semakin menguburnya. Tapi aku tidak selingkuh dengan Siska selama ini. Aku hanya menolong. Apakah Anda tidur dengan dia, Bima? Jawab saya. Bima terdiam. Apakah Anda membiayai dia dan menyembunyikannya dari saya selama bertahun-tahun? Jawab saya. Bima menunduk. Tidak peduli siapa ayah biologis anak-anak itu, Anda mengkhianati pernikahan kita, dan Anda menempatkan kehormatan dan kebahagiaan anak kandung Anda sendiri di bawah risiko, tegasku. Pengakuan Anda tidak mengubah fakta bahwa Anda adalah suami yang curang, pengecut, dan manipulator. Aku berdiri, memukul meja dengan telapak tangan, sebuah suara keras yang menggema di ruang konferensi. Dengar, Bima, tidak ada rekonsiliasi, tidak ada dana talangan, ambil surat perceraian ini. Tuan Surya menyodorkan dokumen perceraian yang sudah siap ditandatangani. Anda akan memberikan sebagian kecil aset yang masih tersisa kepada saya sebagai tunjangan anak. Sisanya, ambil saja. Saya tidak menginginkan kekayaan Anda yang sudah berlumuran darah kotor, kataku. Sekarang, tinggalkan kantor saya, dan jangan pernah mendekati saya atau anak saya lagi. Bima menatap dokumen itu, lalu padaku. Dia tampak tua dan hancur. Dalam keputusasaan, dia mencoba menyerang emosiku yang lain. Aku minta maaf, aku mencintaimu, Maya, aku sangat menyesal. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Penyesalanmu hanya bernilai 0 rupiah di hadapan kerugian finansial yang akan kau hadapi. Sekarang pergi. Pengawal segera mengawal Bima keluar dari ruang konferensi, meninggalkan dirinya dan surat perceraian yang dingin. Aku kembali duduk, mengambil napas panjang. Aku telah menutup babak emosional. Sekarang, yang tersisa hanyalah babak penutup, kehancuran total. Aku akan memastikan tidak ada yang tersisa dari kerajaan Bima kecuali debu. Setelah pertemuan dingin di kantor Phoenix Capital, Bima tahu ia tidak punya jalan kembali. Keputusasaan membuatnya bergerak sembarangan. Dia mencoba menggugatku, tetapi Dina dan Tuan Surya dengan sigap menangkis setiap serangan hukumnya. Mereka menunjukkan bukti-bukti transfer aset yang bersih, dokumen warisan yang tidak terjamah, dan yang paling penting, bukti perselingkuhan dan potensi fraud Bima yang dikumpulkan Dina selama ini. Aku tidak hanya ingin mengalahkan Bima, aku ingin membersihkan nama baikku. Aku mengambil keputusan besar, menggunakan bukti-bukti penggelapan pajak yang dilakukan Bima pada tahun-tahun awal pernikahan kami yang kusimpan sebagai asuransi. Bukti ini tidak hanya akan menghancurkan reputasinya, tetapi juga membawanya ke ranah pidana. Kau yakin, Maya? Tanya Dina, sedikit cemas. Ini akan menjadi skandal besar. Nama Bima akan tercoreng selamanya. Dia telah mencoret nama saya dengan kebohongan. Dia mencoret masa depan anak saya dengan risiko finansial. Ini bukan tentang balas dendam lagi, Dina. Ini tentang membersihkan sampah dari jalan saya. Jawabku, menyerahkan flash drive berisi data rahasia itu kepada Tuan Surya. Tuan Surya, dengan keahliannya, segera mengajukan laporan ke lembaga penegak hukum yang relevan. Serangan penutup. Dalam hitungan hari, media meledak. Skandal lingkungan resort Puncak berganti menjadi kasus penggelapan pajak dan penipuan investasi. Nama Bima menjadi trending topik sebagai simbol pengusaha yang jatuh karena keserakahan dan moral yang rendah. Dampak laporan itu begitu cepat dan brutal. Bima ditahan untuk menjalani penyelidikan. Aset-aset perusahaannya yang tersisa termasuk sisa rumah yang ia tinggali disita untuk menutupi kerugian negara dan utangnya. Aku tahu betul saat-saat terakhir Bima di rumah itu.
Dia diusir oleh petugas, dengan mata kosong, menyadari bahwa rumah yang dulu adalah benteng kemewahannya kini hanya tinggal puing-puing legal. Aroma cendana dan tuberosa telah digantikan oleh bau keputusasaan dan kekalahan. Sementara Bima menghadapi konsekuensi hukum dan keinginan sosial, aku menerima kabar terakhir dari Dina tentang Siska dan dua anak itu. Siska pergi, dia sudah menyerah, lapor Dina. Dia tahu Bima tidak bisa memberinya apa-apa. Dia membawa anak-anaknya dan kembali ke kampung halamannya. Dia menghilang dari peredaran. Bima sendirian, Maya, benar-benar sendirian. Bima telah kehilangan segalanya, istri yang setia sekalipun naif, kekayaan, reputasi, dan yang paling menyakitkan bagi harga dirinya, ia ditinggalkan oleh gundiknya sendiri dan anak-anak yang ia klaim untuk diselamatkan. Balas dendamku sempurna, aku tidak perlu mengotori tanganku dengan konfrontasi fisik. Aku menggunakan kecerdasanku, kontrol atas finansial, dan hukum. Aku membuatnya kehilangan semua platform yang ia gunakan untuk berbohong. Beberapa minggu kemudian, surat cerai resmi tiba di mejaku. Sudah ditandatangani oleh Bima di penjara penahanan. Aku menandatanganinya dengan pena emas, tanpa ragu, tanpa air mata, tanpa perayaan. Itu hanyalah formalitas. Pernikahan itu sudah mati sejak Bima membawa dua anak kecil itu ke rumah kami. Aku melihat nama baruku di dokumen itu, Nona Maya. Bebas, mandiri, aku menutup babak kehancuran ini. Dunia tidak lagi peduli pada Bima. Fokus beralih ke masa depanku dan kebangkitan Phoenix Capital. Aku telah mengambil risiko untuk menyelamatkan diriku, dan risikonya terbayar lunas. Setahun telah berlalu. Phoenix Capital adalah salah satu perusahaan investasi dan konsultasi properti yang paling cepat berkembang di Asia Tenggara. Reputasiku bukan hanya sebatas istri pengusaha yang ditinggalkan, tetapi sebagai CEO yang cerdas, kejam, dan visioner. Semua orang menghormatiku. Kantor pusat kami yang baru memiliki pemandangan kota 360 derajat. Aku tidak lagi membutuhkan wangi buatan. Udara segar di ketinggian adalah aroma keberhasilanku. Anakku, permata kecilku, kini berusia 2 tahun. Dia berlarian di area bermain khusus yang kubangun di apartemen penthouseku. Tawa cerianya adalah musik yang mengalahkan semua kenangan buruk tentang tangisan anak-anak Bima di kamar tamu dulu. Aku menghabiskan setiap pagi bersamanya, menikmati peran sebagai ibu yang sepenuhnya hadir, sebelum mengenakan power suit dan bertransformasi menjadi pemimpin perusahaan. Dina kini menjadi kepala hukum di Phoenix Capital, seorang sahabat dan rekan bisnis yang tak ternilai harganya. Kami adalah dua wanita yang membangun kerajaan dari puing-puing pernikahan yang gagal. Hari itu adalah hari ulang tahun anakku yang kedua. Pesta kecil dan hangat diadakan di penthouse, hanya dihadiri oleh Dina, Tuan Surya, dan beberapa kolega dekat yang menjadi keluargaku yang baru. Saat aku melihat anakku meniup lilin, aku menyadari kemenangan sejatiku bukanlah pada kebangkrutan Bima, bukan pada aset yang kurebut, melainkan pada kemandirian ini. Kau berhasil, Maya, kata Dina, menyodorkan segelas champagne mahal. Bukan hanya balas dendam, kau telah menciptakan kehidupan yang lebih baik. Balas dendam hanyalah katalis, Dina, ujarku, tersenyum tulus. Kehancuran Bima hanya menghapus masa lalu. Kehidupan baruku adalah pembuktian bahwa aku lebih dari sekadar istrinya. Aku adalah pencipta takdirku sendiri. Aku tidak lagi memikirkan Bima, kecuali sesekali, ketika berita samar tentangnya muncul di berita kriminal. Ia telah menyelesaikan masa penahanannya dan kini hidup sebagai orang tanpa harta, tanpa nama, dan tanpa dukungan. Dia bekerja serabutan di pinggiran kota, jauh dari kemewahan dan kesombongan yang pernah ia junjung tinggi. Saat malam menjelang, aku berdiri di balkon penthouse, menatap lampu kota yang berkilauan di bawah. Aku mengambil ponselku, melihat foto diriku yang lama, wanita yang tersenyum lembut, bergantung pada suaminya. Kemudian, aku melihat pantulan diriku sekarang di kaca. Mata yang tajam, tulang pipi yang terangkat, dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Bima telah mengira dia bisa kembali kepadaku kapan saja, menganggapku sebagai solusi cadangan untuk kegagalan hidupnya. Dia datang membawa dua anak gundiknya dan skandal, berpikir emosiku akan menyelamatkannya. Dia lupa bahwa seorang ratu yang dihina tidak akan memohon. Dia akan merencanakan kehancuran. Aku memeluk anakku yang sedang mengantuk. Kehidupan lamaku,
Dengan janji-janji palsu, kemewahan beracun, dan pengkhianatan di tengah wangi Tuberosa, telah usai. Kita sudah bebas, sayang, bisikku pada anakku. Aku berbalik dari jendela, menuju cahaya hangat di dalam penthouse. Aku telah memenangkan perang, dan yang lebih penting, aku telah memenangkan kembali diriku.